Puji Tuhan, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tema kita adalah saling mengasihi. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bila kita saudara mau memasuki bulan Februari, biasanya perhatian banyak orang tertuju pada tanggal 14 kalender. Tanggal ini diperingati secara luas sebagai Hari Cinta Kasih. Cinta kasih adalah hal yang romantis dan melankolis. Tidak sedikit mereka yang terhanyut oleh cinta kasih. Dalam merayakan Hari Cinta Kasih tersebut, setiap pasangan mempersiapkan hadiah untuk membuktikan mereka saling mengasihi, sehingga dapat dirasakan bukan hanya sekedar ucapan atau retorika saja. Nah, saudara-saudara, jika kita membaca dan merenungkan ayat Mas hari ini, maka kita disadarkan bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan. Kita dicintai oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Itu adalah bentuk kasih. Karena itu kita pun wajib saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Jadi sesama anak Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saling mengasihi bukan berarti menjadi manusia yang gampangan. Tetapi di dalam kasih itu ada sebuah pendidikan yang Tuhan letakkan, yang tersirat di dalam saling mengasihi. Mengasihi secara benar adalah menurut kebenaran firman Tuhan. Perintah saling mengasihi bukan hanya di bulan Februari saja, namun harus dilaksanakan, dipraktekkan setiap hari dalam kehidupan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, serta sabar menanggung segala sesuatu. Definisi ini dapat kita ringkas menjadi satu kata agar mudah diingat dan dilakukan, yaitu komitmen untuk tetap saling mengasihi. Nah, di satu sisi saudara, ada sebagian orang salah mengartikan tentang kasih. Kalau tidak dikasih, tidak ada kasih. Padahal dia sudah mengganggu, itu namanya. Saudara ya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Kalau tidak diperhatikan, diomongin dari belakang. Saudara-saudara, kasih itu tegas. Kasih itu mandiri. Kasih itu tidak, saudara-saudara, tidak tidak mengemis. Itu kasih. Kasih tidak menyusahkan orang. Dan Tuhan mau kita memiliki
berkomitmen untuk tetap saling mengasihi, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa kasih dalam dunia akan semakin tawar. Kalau kita baca itu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 12. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berkomitmen untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, apalagi kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu, saudara-saudara, perbuatan kita, penyembahan kita, korban persembahan, ya, bahkan mengembalikan sebagian milik Tuhan, itu adalah komitmen kita untuk mengasihi Tuhan. Itu bentuk, ya, saudara-saudara, mengasihi Tuhan dengan yang lain. Berkomitmen untuk saling mengasihi akan membuat kita tidak memiliki musuh. Kita akan memberikan pintu maaf bagi mereka yang bersalah kepada kita, dan kita akan berdampak yang baik bagi dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita mau taat. Ya. Apapun alasanmu, jadilah anak Tuhan yang taat. Berusaha menyenangkan Tuhan, berusaha mengasihi Tuhan, tidak hanya sekedar. Ya, mari kita mau taat untuk melakukan firman Allah dengan hidup saling mengasihi dan berkomitmen untuk hal ini. Tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita memperoleh kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan itu tidak hanya sekedar kebaikan, tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang mempunyai prinsip, saudara. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal ini. Kita berdoa, ya, kita mau berkata, Tuhan, Yesus mengasihi itu mudah diucapkan, tetapi terkadang sukar untuk dilakukan. Karena itu, ajarlah aku agar dapat mengasihi sesamaku dengan kasih sejati. Kasih yang sejati itu kasihnya bersumber dari firman Allah yang benar. Jadilah anak Tuhan yang berkomitmen menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua.